Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Yohanes Gilbertus Valerianto, kelas Farmasi C semester 2. Pada video kali ini, saya akan mereview materi tentang uji disolusi. Yang pertama, uji disolusi metode basket atau keranjang. Disolusi merupakan proses melarutkannya suatu zat padat. Laju disolusi dapat diidentifikasikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit pada kondisi antarmuka cair atau pada suhu dan komposisi pelarut yang standar. Yang berikut prinsip percobaan. Pengujian disolusi dilakukan untuk mengkarakterisasi pelepasan bahan aktif obat dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Ini penting dalam formulasi obat dan pengembangan dan spesifikasi quality control untuk proses manufaktur. Pembuatan media disolusi. Yang pertama, timbang 1,6 gram NaOH. Yang kedua, timbang 6,85 gram KH2PO4. Yang ketiga, larutkan NaOH ke dalam 200 mg Aquades. Yang kelima, larutkan KH2PO4 dalam 250 ml Aquades. Yang keenam, ambil 20 ml, larutkan NaOH 0,2 ml, tuangkan ke dalam beker gelas berisi KH2PO4. Yang ketujuh, aduk campuran hingga homogen. Yang kedelapan, bilas pH meter. Yang kesembilan, cek pH dapar yang telah dibuat, tambah 1000 ml Aquades. Yang ke-10, sesuaikan dengan pH yang diinginkan. Apabila tidak sesuai, dapat ditambahkan NaOH 0,2 sampai pH sesuai. Alat dan bahan. Yang pertama, basket. Yang kedua, poros penggerak. Yang ketiga, sampling tube. Yang keempat, flash atau labu. Prosedur kerjanya. Yang pertama, masukkan labu ke dalam water bath dan masukkan media disolusi dapar fosfat pH 5,8 ke dalam flask. Yang kedua, mengatur suhu water bath sesuai suhu tubuh 3,7 0,5 derajat Celcius, kecepatan 100 rpm. Pengambilan sampel dilakukan tiap 5 menit mulai 0 sampai 45 menit. Yang ketiga, mengatur poros penggerak pada motor penggerak atau posisinya sehingga sumbu tangkai terletak di tengah flask. Yang keempat, memasang sampling tube. Yang kelima, memasang shrink pada sampling tube. Berikutnya, masukkan sampel. Yang pertama, masukkan metformin pellet ke dalam basket. Yang kedua, masukkan basket pada poros penggerak. Yang ketiga, menurunkan alat uji disolusi. Yang berikut, mengambil sampel. Yang pertama, ambil 5 ml sampel menggunakan shrink dan menggantikannya dengan media disolusi dengan volume yang sama. Yang kedua, memasang kertas saring 0,45 ke dalam filter holder. Yang ketiga, memasang filter holder pada shrink. Yang keempat, menyaring sampel ke dalam tabung reaksi. Tahap berikutnya adalah mengukur absorban larutan sampel dengan instrumen spektrofotometri UV-Vis pada panjang gel 233 nm. Yang berikut uji disolusi metode dayung atau pedal. Yang pertama, menimbang potasium hidrogen fosfat 6,1238 gram. Yang kedua, menakar 225 ml Aquades. Yang ketiga, melarutkan kalium hidrogen fosfat. Yang keempat, mengambil NaOH 0,2 ml 16,2 ml. Yang kelima, campurkan larutan K2PO4 dan NaOH 0,2 ml. Yang keenam, encerkan dengan Aquades hingga 900 ml. Yang ketujuh, cek pH dapar. Yang kedelapan, bilas pH meter. Yang kesembilan, timbangkan NaOH 0,2 ml sedikit demi sedikit hingga mencapai pH 5,8. Berikutnya, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, flash atau labu. Yang kedua, sampling atau tube. Yang ketiga, padle. Yang keempat, poros penggerak.
Prosedur kerjanya, tuangkan 900 ml dapar ke flash. Yang kedua, letakkan flash di atas bater bat. Yang ketiga, pasang poros penggerak. Yang keempat, lalu pasang padle. Yang kelima, atur durasi susu dan kecepatan. Yang keenam, pasang timer tiap 5 menit. Yang ketujuh, turunkan bagian atas alat uji disolusi. Yang kedelapan, posisi padle tepat di tengah 2,5 cm dari dasar. Yang kesembilan, pilih padle. Yang ke-10, masukkan sampel. Yang ke-11, pasang sampling tube. Yang ke-12, pasang filter milipore 0,45 mikron. Yang ke-13, ambil dapar dengan jumlah yang sama dengan sampel yang akan diambil. Yang ke-14, ambil 5 mili sampel dan masukkan dapar 5 mili. Yang ke-16, masukkan sampel ke dalam labu ukur. Yang ke-17, tambahkan dapar hingga tepat tanda. Yang ke-18, ulangi tahapan-tahapan setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Larutkan pembacaan absorban menggunakan spektrofotometri UV-Vis, hasil pengamatan dan analisis data. Tabel absorbansi paracetamol. Larutan standar, yang pertama STD1, konsentrasinya 2,096 mg per liter. Absorbannya 0,1356. ST2, konsentrasinya 5,240, absorbannya 0,3441. STD3, konsentrasinya 8,384, absorbannya 0,5395. STD4, konsentrasinya 10,480, absorbannya 0,6722. STD5, konsentrasinya 20,960, absorbannya 1,4065. Yang berikut tabel hasil pengukuran larutan sampel. Waktu atau menit 5, absorbannya 0,505. 10 menit 0,8699. 15 menit 1,1160. 20 menit 1,7698. 25 menit 1,5335. 30 menit 0,6924. Yang terakhir, perhitungan konsentrasi paracetamol berdasarkan waktu absorban larutan sampel. Y sama dengan 0,0674 dikali min 0,0161. Maka X atau T5 sama dengan 7,7314 ppm. X atau T10 sama dengan 13,1454 ppm. X atau T15 sama dengan 16,7952 ppm. X atau T20 sama dengan 26,4955 ppm. X atau T25 sama dengan 22,9896 ppm. X atau T30 sama dengan 10,5104 ppm. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.